Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan JavaScan di device web. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa JavaScan ini adalah aplikasi scan-resi anti-double. Jadi setiap resi yang di print atau resi yang sudah dikemas yang siap kirim, ketika di scan pakai aplikasi ini akan kedeteksi ketika resi yang akan dikirimnya double gitu. Saya pengirimannya 2 kali gitu. Yang pertama, yang kedua, nanti ada database sebagai aplikasi JavaScan ini sebagai database resi yang sudah dikirim minggu lalu, bulan lalu, 1 tahun yang lalu gitu. Nah, kita mulai aja. Gimana cara penggunaan versi websitenya. Pertama, kita masuk ke, ada 2 ya websitenya, situs webnya. Nanti boleh mau pakai yang mana juga boleh, nanti tinggal di ini aja, tinggal dipilih aja mau pakai yang mana. Di sini kita ada 2. Yang pertama ada di situs member.zapalib.com. Ini biasanya yang dipakai yang dulu, yang versi ke-1. Yang daftar-daftar sebelumnya biasanya diarahkan ke sini. Dan yang kedua, websitenya adalah di www.javascan.com. Nah, buat ini website yang baru. Jadi ketika misal belum bisa login, silahkan klik ini aja, hubungi admin untuk mencoba untuk minta akses buat ke loginnya. Baik, kita akan mulai untuk yang versi website pertama dulu, yang di member.zapalib.com. Silahkan untuk awal masukkan email sama password yang sudah dimiliki atau akun yang sudah dimiliki sama seller sekalian. Silahkan dimasukkan. Saya masukkan dulu. Ini saya memasukkan yang demo ya, demo@javascan.com, passwordnya anti-double. Kita masuk. Bismillah. Kita nunggu dulu masuk ke halaman website. Nah, di halaman website ada menu home, ada menu scan resi, ada menu scan paket, menu scan ekspedisi, menu laporan. Nah, saya coba jelaskan dulu masing-masing menu kegunaannya apa. Dan tidak semua menu ini harus digunakan gitu. Biasanya kenapa ini sebanyak ini karena masing-masing seller atau masing-masing pengusaha atau penjual online ini beda-beda si kebutuhannya gitu. Ada yang pakai scan resi aja cukup gitu, ada yang pakai scan paket aja cukup. Ada yang dia harus scan serah terima, tapi dia nggak pakai yang scan paket sama scan ekspedisi. Jadi pilih aja salah satu yang dia rasa nyaman gitu. Dia rasa oh ya, saya mah butuhnya scan resi sama scan paket aja gitu. Udah cukup. Nah, kebanyakan memang di semua seller kebanyakan cukup hanya di scan resi aja, yang adminnya 1. Karena kan ada gudang juga yang adminnya 2 dan 3 gitu. Jadi biar 3 admin ini ada kerjaan, 1 admin scan resi, 1 admin scan paket, 1 admin scan ekspedisi. Nah, kalau dilihat dari dari kebanyakan seller, kebanyakan mah sebenarnya yang scan resi aja cukup gitu, menu ini aja cukup. Nanti setelah scan baru laporan gitu, klik laporan. Atau scan resi sama scan paket aja, 2 itu juga cukup. Oke, saya akan coba menjelaskan masing-masing di setiap menu. Di menu home ini ada total resi yang di scan. Ini ada grafiknya, ada antar aja, ada 213, ID expert 17, GNT. Jadi ini adalah rekap resi yang sudah di scan dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Sebanyak ini gitu. Nanti resi yang kakak scan juga akan muncul di sini. Nah, ini grafik yang bentuk diagramnya, jadi ternyata lebih banyak yang Shopee Express. Ini mah lebih ke ini sih, review aja yang home. Nah, untuk memulai scan
bisa langsung klik yang menu scan resi. Nah, scan resi ini semua paket yang di-scan ini awalnya di scan resi ini. Nah, untuk memulai pengerjaan atau mulai scan, kita isi aja dulu yang pertama, masukkan nama admin. Nama adminnya siapa? Misal adminnya Velia. Nah, ini nanti bakal muncul ketika nanti ganti admin, ini aja dirubah, diganti namanya gitu. Kalau misalnya ada sip siang, sip. Nah, langsung aja ini disimpan di sini si scan barcode. Masukkanlah si alat scan. Siap alat scannya dimasukkan ke laptop atau komputer, dikonekkan. Nah, udah begitu udah muncul si ininya, baru langsung mulai scan. Scan resi ini dilakukan ketika paket di awal di print, bukan setelah dikemas, tapi awal di print. Jadi di print tuh muncul kan si ininya, si nomor resinya. Begitu muncul nomor resi baru scan. Nah, scannya di sini. Saya karena nanti muncul di sini pas begitu alat scan, karena saya nggak bawa alat scannya, saya coba di ini aja. Ini sama aja sih. Scan saya coba manual. Nah, ini nanti muncul kayak gini si scan tetet, begitu muncul seperti ini. Langsung aja klik. Nah, nanti bakal muncul si ininya, si nomor resi yang barusan di scan, ekspedisinya apa, tanggal sekian, terus nama adminnya Velia. Nah, ini fungsi buat si scan resi. Scan resi itu artinya resi yang sudah di print langsung di scan sebelum dikemas gitu, yang hasil print dari printan ya. Kebayang ya, yang scan resi ini adalah scan awal, masuk ke scan awal ketika resi di print, langsung di scan. Jadi ketahuan kalau misalnya double, ketahuan di waktu itu juga gitu. Jadi nggak sampai ke operasional gitu, atau nggak sampai ke barangnya udah dikemas gitu. Oh, ini mah udah ternyata udah di print gitu, udah dikirim. Jadi ketahuan dari awal. Oke, bayang ya. Lanjut, setelah scan resi, si paket ini kan begitu ini aman, nggak ada bunyi. Begitu misalnya kalau double gimana? Kalau double bisa kita nyekan dua kali nanti double mah ada muncul suara udah pernah di scan. Jadi ketahuan kalau si paketnya double gitu. Jadi nggak rugi kita ke operasional, sama nggak rugi dikirim ke konsumen, sama nggak rugi juga dibawa ke kurir, sama kurir nanti syukur-syukur kurirnya jujur ya, ngebalikin lagi, oh ini barangnya 2, ini 1 lagi saya balikin lagi. Ini kalau nggak jujur gimana? Jadi lebih ke antisipasi. Setelah scan resi selesai, lanjut ke scan paket. Scan paket itu artinya si paketnya, si resi udah dikemas dan udah ditempelin gitu ke paket. Nah, ini penanggung jawabnya kalau masih tetap sama, boleh tulis Velia lagi gitu kalau masih sama. Tapi kalau misalnya beda, misalnya ganti Eva, beda orang gitu. Nah, ini scan paket itu artinya scan yang sudah bentuk dikemas gitu, dan sudah melewati scan resi yang scan ini. Kalau yang belum mah nggak bisa. Jadi artinya setelah scan resi, dia sudah masuk di scan resi, dia bakal lari ke scan paket. Di scan paket. Nah, untuk yang scan paket ini kita langsung misal kita coba dulu, misal paketnya yang beda gitu. Nah, ini akan bunyi. Kenapa bunyi seperti ini? Karena si paketnya belum di scan resi gitu. Beda lagi kalau si paketnya sudah di scan resi. Ini kan udah bentuknya udah didusin, udah dilakban, udah ditempelin si barcode-nya, si nomor resinya. Nah, ini yang udah tadi, nomor resi ini yang udah di scan scan resi. Nah, kalau yang udah di scan resi, dia bakalan muncul, bakalan mau gitu. Karena
si logikanya, si algoritmanya, dia yang scan paket ini harus melewati skanasi dulu itu baru muncul. Ini kan muncul tanggal scan, tanggal packing, tanggal scannya jam segini, tanggal packingnya jam segini, statusnya sudah di packing. Jadi seperti itu yang scan packing. Terus gimana kalau yang scan ekspedisi ini kalau 3 admin gitu? Sebenarnya sampai sini juga udah cukup sih. Sampai sini juga udah cukup untuk proses scannya, nggak harus ke scan ekspedisi kecuali adminnya ada 3 gitu. Scan ekspedisi itu artinya nanti sebelum diserahkan ke ekspedisi nanti di scan lagi. Cuman kita sih nggak menyarankan karena ribet ya, jadi sampai 3 kali. Sebenarnya 2 ini juga cukup, scan resi sama scan paket. Scan resi pas saat resinya di print, sedangkan scan paket saat si paketnya sudah dikemas. Scan ekspedisi ini opsional ya, boleh dilakukan boleh enggak. Biasanya enggak sih, banyak kan enggak karena kan prosesnya panjang. Tapi ada gudang yang memang mengharuskan sebelum dikirim ke ekspedisi di scan ekspedisi dulu. Jadi kalau yang scan ekspedisi ini dicek dulu, dicek aja sama sih prosesnya kayak tadi. Jadi masukkan nama, scan di sini. Nah, pas ketika scan ininya harus di sini ya posisinya. Posisinya harus di situ. Nah, ini mah nggak harus sih, nggak wajib sih. Jadi yang wajib itu scan resi sama scan paket. Terus laporan tuh yaitu semua paket yang sudah di scan gitu. Nah, laporan tuh ada, boleh diklik dulu ini mau yang mana di ini dulu, mau yang mana yang dicek, yang JNE aja atau semua aja biasanya. Terus statusnya yang sudah scan atau sudah packing atau sudah serah terima, biasanya semua. Nah, yang dari tanggal berapa nih? Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Klik aja sih ininya, proses. Nah, ketika diklik proses nanti dia akan ngebaca data. Jangan lupa dipilih tanggal dulu baru diproses. Ini kan 1 bulan ini. Nah, ini datanya kan keluar semua datanya. Nah, ini kalau misalnya mau di download, klik aja export ke Excel. Nah, kalau mau dihapus diklik ini, tapi hati-hati ngeklik hapus ini. Jadi nanti hilang semua datanya. Jadi setelah itu misal mau di download, klik aja download export to Excel gitu. Jadi nanti bakalan ada, nah ini dia si data yang di downloadnya. Jadi semua data di download dalam bentuk Excel. Nah, itu sebetulnya dasarnya si aplikasi ini gitu. Terus gimana ini yang import data marketplace, posting, scan serah terima, scan packing, ini sebenarnya pelengkap aja sih. Jadi nggak harus digunakan. Yang lebih utamanya mah di ini aja sih. Kalau yang import data marketplace itu ribet sih karena harus ngedownload dulu Excel, masukkan dulu data ke sini, terus nanti cek si datanya. Kalau yang ini nih, jadi nanti ada import data dari Excel marketplace, terus dimasukkan datanya udah ada, baru mulai scan gitu. Cuman ini ribet sih menu ini. Kenapa masih ada? Karena ada cuman satu sih seller yang pakai gitu. Dia karena datanya lebih ke check and recheck. Cuman ini kalau menurut kita ribet sih. Lebih simpel yang scan resi buat ambil data, terus scan paket buat konfirmasi gitu. Ini juga sudah cukup sih di dua menu ini. Terus menu posting ini menu data yang diimport. Ada yang ini mah lebih ke sini sih, import data Excel. Import data yang marketplace ini sama posting ini yang berhubungan gitu, data-data yang udah dipost. Scan serah terima ini hampir mirip sama scan ekspedisi ini. Ini mah lebih ke ada request dari seller yang pengen scan serah terima aja gitu. Dia nggak pakai yang scan resi, dia nggak pakai scan paket ekspedisi, dia pakai scan serah terima aja. Terus ada yang scan packing, ini juga hampir sama scan paket, cuman dia pengen tulisannya scan packing. Jadi ini lebih ke pelengkap laporan packing ya, laporan yang di scan packing ini. Nah, scan return paling yang digunakan. Scan return itu artinya barang-barang yang dikembalikan biasanya nggak ke data kan ya. Nah, di scan return ini
data barang yang yang diretur ini bisa ke data dengan baik. Jadi misalnya kayak returan dari konsumen kan biasanya udah dibalikin atau belum, itu nggak ketahuan. Sama kita tuh nggak punya data, ini tuh ujung-ujung barang ini diretur udah disimpan, nggak tahu ini barang yang retur kapan. Barang yang diretur kapan kita nggak tahu si datanya. Nah dengan ini diklik aja di sini, klik langsung aja di scan yang barang yang dikembalikan, nanti datanya muncul di sini ke bawah nih kayak ada JNT Express, Shopee Express, sama tangganya juga lengkap. Terus selanjutnya ada laporan retur. Laporan retur ini ya laporan yang barang-barang yang diretur tersebut dari tanggal berapa sampai tanggal berapa diproses aja kayak laporan tadi. Terus ada menu hapus data, riset data harian. Kalau misalnya datanya mau dihapus biar nggak berat, bisa boleh dihapus di riset data harian. Tapi kalau misalnya datanya masih penting ya jangan dihapus. Terus kalau misalnya datanya misalnya udah di download mau di reset dihapus, nah itu boleh menu ini. Nah paling demikian buat yang website 1. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke yang website 2. Website 2 ini tampilannya ini website baru sebenarnya. Website baru ini website pengembangan dari website 1. Jadi kenapa ada 2? Karena ketika misalnya ada gangguan di website 1 biasanya kita pindahkan ke website 2. Ini buat cadangan sih. Buat cadangan nanti saya mau pilih yang mana bebas. Mau pakai yang website 1 boleh, pakai website 2 boleh, yang mana aja nyaman. Yang website 2 kita coba masuk seperti biasa, login demo@cepascan.com. Passwordnya anti-double. Coba kita masuk websitenya. Kalau website 2 dia tampilannya lebih modern sama lebih cepat juga servernya, karena udah di-upgrade server tipe tertinggi. Nah website 2 gimana cara ini si penggunaan di website yang kedua? Menunya simple ya, ini lebih simple daripada yang tadi website 1. Website 1 kan banyak si menunya. Kalau ini lebih simple, ada dashboard, ada scan receipt, scan packing, scan ekspedisi, scan retur, sama laporan. Nah kita satu-satu dulu ya. Kita coba menjelaskan dari dashboard. Dashboardnya di sini lebih ke lebih ke kuantitatif, lebih ke angka yang muncul. Di sini kan ada semua yang scan ada 148, yang scan resi ada 148, nanti scan packing, ada scan ekspedisi, ada scan retur. Ini lebih ke ini aja sih, info aja sih. Ini tangganya bisa dipilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau ditanya lebih cepat mana webnya, kita pastikan yang lebih cepat yang cepascan.com yang kedua ini. Cuman untuk mengakses ini paling nanti chat admin aja kalau misalnya belum punya si akunnya. Nah untuk pertama biasa kita masuk ke yang scan resi. Scan resi itu sama seperti yang tadi. Scan resi ini artinya scan yang ketika nomor resinya di print, belum dikemas ya, tapi hanya print aja gitu, hanya kertas aja. Sama seperti biasa di sini ada scan by siapa, misal namanya Indra. Nah baru aja di sini. Nah ketika ini udah muncul nih, udah klik, nah baru masukkan si alat scanner, terus ambil paketnya, baru aja di scan. Coba misal scan karena alat scannernya saya nggak ini sama aja sih, saya manual dulu. Tapi kalau alat scan mah langsung aja tinggal di tembak, dia langsung otomatis muncul. Tinggal langsung diklik di ini. Nah, kelebihan yang web 2 dia ada suaranya kalau masuk. Di sini kan ada nomor resi, kurirnya JNE, scan-nya tanggal berapa, jam berapa, yang scan-nya adalah Indra. Bisa hapus. Nah, ini adalah scan resi yang tadi, artinya scan yang ketika paketnya sudah di print, baru di print, belum dikemas. Itu yang menu pertama. Menu yang kedua adalah yang scan packing. Biasa setelah scan resi kita scan packing, misal namanya masih tetap sama, orang yang sama, si yang scan-nya.
Terus kita masukkan nomor resi yang belum dimasukkan ke scan resi, nomor resi baru bisa. Dia akan nolak. Kenapa? Karena dia belum melewati scan resi. Seperti yang tadi ya, sama bahwa untuk masuk ke scan packing dia harus sudah di scan resi di sini. Kalau misalnya sudah, baru dia akan kebaca di sini. Nah, ini yang sudah di scan resi tadi. Coba langsung masukkan ke alas scan, tembak, muncul ini. Nah, dia akan masuk kalau si nomor resi ini, nomor resi yang ini sudah pernah di scan resi. Nah, ini dua admin ini juga cukup sebenarnya untuk proses scan resi sama scan packing. Nah, lagi-lagi ada seller atau gudang yang ininya tiga orang gitu adminnya. Maka yang 3 orang daripada nggak ada kerjaan, dia scan ekspedisi sebelum dia kirim. Misal namanya Reza, dia sebelum dikirim ke ekspedisi dia scan dulu. Maka dia akan scan misal dengan nomor resi yang beda. Apakah dia akan masuk? Nah, tidak bisa karena di sini juga untuk scan ekspedisi juga harus melewati scan resi sama scan packing. Tapi kalau misalnya paket yang sudah di scan packing, dia akan masuk sama sebenarnya konsep. Nah, jadi ini mah 3 proses yang sebenarnya nggak harus semua. Scan resi aja satu lah, saya mah karena saya adminnya cuma seorang, nggak apa-apa gitu. Scan paket sama scan packing 2, scan resi sama packing. Nah, kebanyakan itu sih, seller yang pakai itu dua menu itu, dia di menu scan resi sama scan packing itu untuk konfirmasi bahwa memang paketnya kayak double check gitu. Di scan resi udah, misalnya di scan resi ada 100, di scan resi ada 100 paket. Nah, misalnya kayak gini, di scan resi ada 149, di scan resi ada 148, di scan ekspedisi ada 1, berarti ada 148 yang sudah di scan. Nah, yang sudah nyampe di ekspedisi ada 1. Ini lebih ke konfirmasi bahwa si paket tersebut sudah di-scan. Nah, yang keempat ada menu scan return. Scan return ini adalah barang-barang yang dikembalikan. Paket-paket yang dikembalikan biasanya kan nggak terdata dengan baik tuh, udah sampai atau enggak, atau udah ada datanya atau enggak. Nah, di sini bisa ketahuan datanya. Nah, bisa kalau paketnya belum pernah di-scan resi, ujug-ujug langsung di-scan return. Nah, ini juga nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa karena scan paketnya belum pernah di scan resi. Jadi kunci dari scan return ini adalah minimal 1 kali pernah di scan resi, artinya barangnya pernah di scan resi dan pernah dikirim, baru bisa dimasukkan di scan return. Kalau misalnya barangnya belum pernah di scan resi, di sini dia nggak akan kebaca di scan return karena seolah-olah barang belum dikirim loh, kenapa udah di return gitu. Tapi kalau si barangnya sudah di scan resi, maka selanjutnya bisa di scan return. Kayak misal ini nih, data yang tadi karena udah di scan resi, tadi barangnya udah dikirim, artinya udah ini cuman dibalikin sama konsumen, jadi bisa didata gitu. Nah, itu artinya dia masuk ke yang scan return JNE jam 11.24 ada datanya. Nah, itu sebetulnya 4 menu ini gitu. Menu yang wajib itu sebenarnya scan resi aja cukup gitu kalau misalnya 1 orang admin. Tapi kalau mau ada konfirmasi buat double check, ada scan packing gitu. 2 ini juga cukup. Sama ketika ada barang return, ada di scan return. Terus yang terakhir ada menu laporan. Di sini ada laporan, bisa mau ngecek laporan resinya. Bisa mau dicek, bisa di sini pilih dulu, misal semua, statusnya semua aja, bisa dari tanggal hari ini aja, klik proses. Nah, ini udah muncul. Hari ini ada scan yang masuk 1 yang tadi kita coba oleh Indra, di scan resi jam 11.20, scan packing 11.21, dan posisinya sekarang udah di scan return karena terakhir kan udah di scan return. Nah, setelah ini untuk ketika udah dicek, bisa mau di download, boleh diklik aja di download Excel. Nah, datanya udah ke download, datanya udah ada. Nah, misal kalau mau ngecek dari tanggal 1 sampai tanggal, atau dari tanggal 19 bisa nggak? Bisa, pilih aja periodenya.
Nah, biar nggak berat, jangan klik proses, langsung aja klik download Excel. Nah, langsung muncul tuh, jadi lebih cepat prosesnya. Paling demikian si tutorial penggunaan web di JavaScan versi device. Terus kalau misalnya mau hapus data resi, boleh klik ini. Untuk ini boleh diklik logout. Jadi demikian, ada 2 versi ya websitenya, ada yang member.zapalib.com, ada yang javascan.com. Ya, itu terserah mau yang mana aja yang mau dipakai, atau kalau lebih nyamannya coba dulu keduanya, nanti bisa pilih salah satu mana yang lebih nyaman digunakan gitu. Nah, untuk yang JavaScan versi 2 ini, kalau misalnya karena ini baru, kalau misalnya belum punya akunnya, nanti di chat admin aja. Nanti pas login kan ada chat admin, atau di sini boleh, atau pas nah di sini nih ada di mana paling bagus. Paling demikian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial ini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, boleh di chat admin aja untuk penjelasannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.